Terima kasih. Di ini di rumah aja ini, Bos. Salah, lagi di tempat. Iya. Enggak. Oke. Dilanjut, Pak Dokter. Oke, terima kasih. Bapak Ibu, mari kita mulai. Pukul 8 lebih 20 menit. Mudah-mudahan nanti waktunya bisa secara efektif, efisien kita manfaatkan untuk kegiatan pelajaran di hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kita di hari Sabtu tanggal 6 Maret tahun 2021. Kita bersama-sama bisa untuk melaksanakan kegiatan perkuliahan melalui media Zoom meeting ya. Oke, sebelumnya saya akan coba share screen untuk materi kita hari ini dan saya akan bagikan, mohon maaf saya belum bisa bagikan dari kemarin tentang bagian-bagiannya, tapi saya sudah tuntaskan walaupun dengan berbagai keterbatasan karena memang tadinya ingin ideal, namun ternyata kita akan coba efektif mungkin untuk dilaksanakan kegiatan yang sifatnya lebih ke diskusi ya. Oke. Bapak Ibu bisa dilihat di timeline topik kuliah dengan waktu. Sekarang masuk ke pertemuan ketiga, itu masih bagian saya terkait dengan materi manhaj tarbiyat Quraniyat. Itu nanti kita pembahasannya di Quran Surat Ali Imran ayat 164. Kemudian minggu depan juga masih saya yang menyampaikan materi 5 istilah pendidikan Islam, ada at-tarbiyat, at-ta'lim, at-tadris, at-tadhib, at-ta'dib. Biasanya penjelasan tentang kelima istilah ini suka dibagi-bagi menjadi 5 pertemuan, tapi kita akan jadikan satu. Kemudian yang kelima itu saya sebetulnya mau menempatkan yang kelima atau naik ke 6 naik ke atas itu sebetulnya tentatif. Nanti kita lihat apakah masuk di bulan yang pas dengan Ramadan atau tidak. Lalu nilai-nilai kependidikan Islam dalam kisah Musa dan Khidir. 7, pendidikan Qurani melalui kisah Luqman. Lalu setelah itu UTS. Lalu setelah UTS, nah dari mulai nomor 9 sampai dengan nomor 15, berarti ada 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, ada 7 topik. Itu nanti akan kita bagi menjadi kelompok ya. Jadi materi sebelum UTS itu semuanya paparannya saya yang menyampaikan. Jadi dari nomor 9 sampai nomor 15 nanti Bapak Ibu yang akan menyajikan. Jadi maksud saya minta bantuan Pak Adi ya, Pak Adi untuk menyusun daftar kelompok, itu yang pertama. Mohon buatan daftar kelompoknya mengikuti kepentingan yang lebih baik ya. Ya. Dibuat dari mulai sekarang nomor 9, 10, 11, 12 sampai dengan nomor 15 itu berarti ada 7 kelompok. Jadi kalau ada mahasiswanya ada berapa? 24 apa? 30-an? 24, Pak. 24. Ya. Nah, 24 berarti sekitar satu kelompok 3 orang atau ada yang 4 orang. Ya. Nah, tapi sekali lagi konsepnya sama, membuat makalahnya individual, tapi penyajiannya bersama. Ya. Makanya nanti harus lebih banyak. Nanti di pertemuan berikutnya saya akan coba sedikit singgung bagaimana cara membuat makalahnya dan lain-lain. Itu akan terus diulang, ya, terus diulang. Dan untuk kelompok ke-1 sampai dengan kelompok ke-7 nanti penulisannya menggunakan penulisan artikel, menggunakan Mendeley juga untuk citasinya atau reference manajernya. Nanti aturan penulisannya nanti saya akan beritahu. Sekarang tugas Anda pertama adalah menyusun daftar kelompoknya. Yang kedua itu mencari bahan materinya dan harus lebih banyak dari artikel jurnal ketimbang dari buku. Gitu. Jadi lebih banyak cari di artikel jurnal. Oke, itu untuk materi setelah itu ya. Jadi Pak Adi nanti setelah ini tolong dibuatkan daftar kelompok, langsung kirim di grup. Ya. Siap Pak, siap. Terima kasih. Sami Pak, sami. Pada Haji Tarbiyat Quraniyat, kita fokus di Quran Surat Ali Imran ayat 164.
minggu lalu tema kita tentang menggagas tafsir tarbawi dengan harapan bahwa dari pembahasan tentang ayat-ayat yang terdapat di dalam Al-Quran itu sebagai seorang calon magister pendidikan Islam, calon yang diharapkan adalah mahasiswa selalu atau senantiasa melihat ayat Quran itu dalam perspektif pendidikan. Kenapa? Karena memang prinsipnya nilai-nilai itu ada. Cuma persoalannya kadang-kadang tidak mengena pada apa yang dirasakan. Makanya kemarin ada pendekatan bayani, ada pendekatan wahdi gitu ya, termasuk pendekatan laduni untuk menjelaskan itu. Nah, sekarang kita masuk nanti itu untuk tugas kelompok tadi sudah, tinggal sekarang tugas individu. Jadi selain resume mingguan itu terus jalan. Nah, resume mingguannya Bapak Ibu mengikuti alur topik ini. Jangan lupa. Jadi resume mingguannya mengikuti alur ini. Resume mingguannya ditulis tangan, tidak diketik komputer, sengaja untuk melatih Bapak Ibu menyisihkan waktu untuk fokus menimba ilmu. Sebab kalau copy paste saja nanti bisa pinjam file dari teman, lalu ya di copy paste hanya diganti jenis huruf, kemudian jumlah halaman ditambah jadi beda. Padahal isinya masih sama dengan teman yang lain. Jadi untuk resume mingguan itu sekali lagi mengikuti alur timeline ini. Jadi materinya pertemuan pertama ini, materi kedua ini, ketiga ini, keempat ini. Nanti pun saya akan kirimkan file ini dalam bentuk PDF kepada Anda, ya. Jangan khawatir. Apakah nanti setelah ini ataupun yang lainnya. Karena rencananya satu file ini akan diisi untuk seluruh materi. Jadi tidak bermateri-materi. Jadi makanya akan terus ditambah gitu materi ini. Oke. Untuk tugas individunya itu nanti untuk UAS. Sebelum UAS, 1 minggu sebelum UAS ini sudah dikumpulkan. Tugas individunya membuat artikel juga. Temanya ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Saya baru nyusun sampai 14, belum 10 lagi ya. Karena jumlahnya 24, nanti saya akan buat per orang satu topik gitu. Jadi tidak pacorok jeung serien gitu. Materinya satu orang satu. Dengan saya sudah mencantumkan ayat-ayat apa yang harus dibahas dari artikel yang harus dibuatnya gitu. Ya. Oke. Itu ini pertemuan yang kedua kemarin, ada pedagogis Bayani dengan Wahdi. Sudah. Nah, sekarang masuk ke pertemuan ketiga, Bapak Ibu. Judul atau tema atau topiknya adalah tentang manhaj tarbiyat Quraniyat. Istilahnya kalau manhaj itu kan ada yang menyebut dengan pemahaman tentang metode atau cara ya manhaj itu. Jadi manhaj tarbiyat Quraniyat kalau diterjemahkan secara etimologi adalah metode pendidikan Quran. Ini menjadi tema besar dan yang diambil adalah dari Quran surat Ali Imran ayat 164. Nah, sambil mengingat kita semua, tolong nanti kalau Anda kebetulan jadi ustadz atau jadi guru di kelas, tolong jangan sampai mengatakan surat itu Al-Imran. Nah, itu salah besar itu, ya. Jangan Al-Imran, itu enggak ada. Surat Al-Imran itu tidak ada. Yang ada Ali Imran. Ya. Ali Imran itu terjemahnya keluarga Imran. Nah, di ayat 164 di sini ada ada teks yang bisa dibaca oleh kita semua. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Laqad mannallahu 'alal mu'minina idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim yatlu 'alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa in kanu min qablu la fi dhalalin mubin. Terjemah berdasarkan terjemahan dari Kementerian Agama. Di situ disebutkan sungguh Allah telah memberi karunia manallahu ya, kepada orang-orang beriman ketika Allah mengutus seorang rasul yaitu Muhammad di tengah-tengah mereka dari kalangan mereka sendiri. Maksudnya dari kalangan mereka sendiri itu adalah dari golongan manusia ya, gitu. Jadi
Rasul itu dari golongan manusia karena diutus untuk manusia, diambilnya atau diutusnya dari golongan manusia juga. Yang membacakan kepada mereka, maksudnya kepada mereka itu kepada orang-orang di tengah-tengah mereka itu ayat-ayatnya, ayatihi, wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba, menyucikan jiwa mereka dan mengajarkan kepada mereka kitab Al-Qur'an wal hikmah dan hikmah atau sunnah. Wa in kanu min qablu lafi dhalalim mubin, meskipun sebelumnya mereka benar-benar dalam kesesatan yang nyata. Bapak Ibu, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan yang namanya minnah. Minnah itu bentuk bentuk jamak dari kata man yang artinya itu derivasi dari kata-kata nikmat. Jadi kalau arti dari nikmat itu berasal dari kata minnah, ya, kepada orang-orang mukmin. Minnat itu dijelaskan oleh para mufassir, antara lain maksudnya atau artinya adalah bisa menjadi an-ni'mah wa tafaddul, nikmat dan keutamaan. Gitu. Atau ada juga yang menyebut namanya adalah al-ihsan. Ihsan itu artinya kebaikan yang lebih. Gitu. Itu maksud dari kata al-ihsan. Kemudian ada lagi an-nikmat as-sakilat, nikmat yang besar. Gitu. Jadi Allah itu telah menurunkan nikmat yang besar kepada seorang mukmin. Idz ba'atsa fihim rasulan, ketika diturunkan kepada mereka seorang rasul di tengah-tengah mereka. Jadi diturunkannya rasul kepada manusia itu hakikatnya adalah nikmat Allah yang sangat besar yang diturunkan kepada manusia. Jadi ini nanti di mana dampak atau implikasi pedagogis dari makna ayat ini nanti kita akan lihat. Kalau hanya dilihat dari letter ayatnya, ini ayatnya sepertinya tidak menunjukkan nilai-nilai pedagogis atau nilai ketarbiahan. Tapi kita lihat. Ada lagi yang menyebutkan kata-kata an-nikmah itu dengan kata nikmat yang tanpa diminta dan dipesan oleh umat, tapi langsung Allah berikan kepada manusia. Ini makna dari kata minnah yang tadi disebutkan di dalam ayatnya, katanya adalah manna. Dengan demikian, minnat itu adalah nikmat yang besar, keutamaan, kebaikan yang lebih yang tanpa diminta dan dipesan oleh umat. Jadi Rasul itu tidak pernah diminta untuk datang oleh umat, tapi Allah turunkan sendiri sebagai bagian dari pemberian nikmat yang besar kepada manusia. Nah, nikmat itu apa? Berupa diutusnya seorang Rasul kepada mereka dari golongan mereka sendiri. Min anfusihim. Nah, di sini ada tugas yang harus dilakukan oleh seorang Rasul. Apa tugasnya? Imam At-Tabari menyebut di dalam kitabnya bisa disebutkan dalam Jami' al-Bayan At-Ta'wil Al-Quran, itu disebutkan penjelasannya sebagai berikut. Ini penjelasan dari At-Tabari. Dia menyebut bahwa yang sebahasa dengan mereka. Jadi yang disebut dengan idz ba'atsa fihim rasulan min anfusihim, itu maksudnya adalah yang sebahasa dengan mereka. Ibnu Jauzi mengatakan bahwa dari golongan mereka itu maksudnya adalah dari golongan mereka dan nasab mereka. Jadi para mufassir menjelaskan ayat ini dengan berbagai perspektif, tentu dengan berbagai latar belakang dan alasan. Nah, sementara As-Sobuni ini menyebut bahwa dari yang disebut dengan min anfusihim, dari jenis mereka, itu maksudnya adalah bahwa dari golongan manusia. Ini penjelasan yang tadi saya sebutkan ya. Ini berarti penjelasan yang selaras dengan penjelasan dari Imam As-Sobuni. Jadi Rasul yang merupakan minnat itu bukan dari bangsa malaikat, bukan dari bangsa jin, tapi dari golongan manusia. Nah, ini kemudian dipertegas oleh Allah dalam surat yang lain. Jadi untuk menunjukkan ayat ini Allah mempertegas dengan surat yang lain. Di surat Al-Kahfi ayat 110, Bapak Ibu yang sering baca surat Al-Kahfi terutama malam Jumat atau hari Jumat pasti sangat familiar dengan ayat ini. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya
annama ilahukum ilahu wahid faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya aku ini adalah seorang manusia seperti kamu. Mithlukum ana basyaru mithlukum. Cuma pemaknaan atau kata yang digunakan untuk memaknai manusianya dengan menggunakan kata basyar. Ini kalau dalam terminologi nanti ada penjelasan apa beda basyar, al-insan, kemudian lagi Bani Adam, kemudian lagi ada abdun, itu nama-nama yang menyebutkan untuk menunjuk manusia. Di sini disebut ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Cuma bedanya aku menerima wahyu, ya, diberikan wahyu gitu. Ilayya kepada aku, annama ilahukum ilahu wahid, bahwa sesungguhnya Tuhan kamu adalah Tuhan yang Maha Esa. Perbedaan manusia dengan Rasul itu hanya pada bahwa Rasul Muhammad itu adalah diberikan wahyu, sementara manusia biasa tidak. Kalimat berikutnya, barang siapa yang mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah dia mengerjakan kebajikan. Faman kana yarju liqa rabbih falyamal amalan sholihan wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Syaratnya ada dua. Pertama, ya'mal amalan sholihan, yang kedua yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Kedua orang dengan kriteria ini akan mendapatkan peluang untuk yarju liqa rabbih, akan bertemu dengan Tuhannya. Di ayat yang lain juga Allah menjelaskan tentang posisi dari manusia, Rasul adalah manusia. Itu bisa kita lihat dalam surat Yusuf ayat 109. Anda bisa tulis saja kode-kode ayatnya yang nanti relevan dengan penjelasan Quran surat Ali Imran ayat 164. Jadi tema besarnya ada dalam Quran surat Ali Imran ayat 164 berkaitan dengan manhaj tarbiyat Al-Quran. Di sini dijelaskan, wa ma arsalna min qablika illa rijalan nuhi ilaihim min ahlil qura afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim waladarul akhirati khairul ladina taqau afala ta'qilun. Dan kami tidak mengutus engkau sebelummu, kami tidak mengutus sebelummu Muhammad, melainkan seorang laki-laki yang kami berikan wahyu kepadanya di antara penduduk negeri. Ini menjadi dalil di antaranya bahwa yang namanya Rasul itu adalah laki-laki. Jadi tidak pernah disebut bahwa Rasul itu perempuan. Ini biasanya di kalangan para feminis ya, feminisme sering terjadi perdebatan yang sengit. Kenapa Tuhan diskriminatif menurunkan Rasul kok cuma perempuan? Sepertinya Tuhan lupa bahwa dia juga menciptakan jenis lain dari manusia, yaitu perempuan. Tapi kenapa untuk posisi sebagai seorang Rasul harus dari laki-laki? Tapi ini di sini disebutkan. Yusuf 109 laki-laki. Ya. Jadi kalau ada seorang perempuan ngaku jadi Rasul, itu pasti Rasul palsu. Sudah pasti. Karena tidak sesuai dengan ayat ini. Afalam yasiru fil ardi fayanzuru kaifa kana akibatul ladina min qablihim. Di sini tidaklah mereka bepergian di bumi lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul. Dan sungguh negeri akhirat itu lebih baik bagi orang-orang bertakwa. Afala ta'qilun? Tidakkah kamu mengerti? Ini sebuah retorik pertanyaan yang tidak perlu dijawab gitu, ya. Tidak kamu ngerti, itu sebetulnya nyinyir, kalau bahasa kita sudah nyinyir. Ya. Nah, kedua ayat ini Al-Kahfi 110 dengan Yusuf 109, ini di antara ayat yang menjelaskan tentang posisi Rasul itu adalah dari manusia. Apalagi kalau ditambah dengan ayat yang lain, yaitu surat Al-Furqan ayat 20. Nah, di sini dijelaskan lagi bahwa wa ma arsalna min qablaka minal mursalina illa annahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Dan kami tidak mengutus rasul-rasul sebelum Muhammad. Wa ma arsalna qablaka minal mursalina illa innahum la yaquluna ta'ama wa yamshuna fil aswaq. Melainkan mereka pasti memakan makanan dan berjalan di pasar-pasar. Namanya juga manusia, ya pasti makan dan berjalan di pasar. Maksudnya di pasar itu dia melakukan proses interaksi sosial gitu. Ya dia belanja atau berinteraksi dengan masyarakat gitu. Cuma dicontohkannya pasar di sini. Wa ja'alna ba'dakum li ba'din fitnah. Dan kami jadikan sebagian kamu sebagai cobaan bagi yang lain. Fitnah itu bukan
arti dasarnya fitnah itu cobaan. Tapi kadang-kadang di kita jadi fitnah itu bahasa jadi lain maksudnya ya. Apalagi kalau sudah ngomong al fitnah tu asyadu minal qatli. Kayaknya salah kaprah untuk menyebutkan fitnah sebagian dari pembunuhan ketika ceritanya di fitnah seorang mencuri sesuatu padahal tidak mencuri, tapi dalil yang dipakai al fitnatu asyadu minal qatli. Padahal konteks ayat itu bukan untuk hal-hal begitu. Nanti dilihat di pembahasan yang lain ketika bicara tentang konteks al fitnah. Atasbiruna wa kana rabbuka basira. Maukah kamu bersabar dan Tuhanmu Maha melihat. Ayat ini adalah ayat ketiga setelah ayat dari Quran surat Al-Kahfi 110, 109 dengan Al-Furqan 20 yang menyebut bahwa Rasul adalah manusia biasa, manusia seperti hanya manusia biasa. Nah, kita lihat pada teks ayat tadi. Ini nih, Al-Imran ayat 164. Di ayat ini nampak jelas bahwa terdapat 4 tugas Rasul. Seorang Rasul punya tugasnya 4. Apa saja tugasnya? Pertama, yatlu alaihim ayatihi. Yaitu membacakan kepada mereka ayat-ayatnya. Maksudnya ayat-ayat Allah. Kedua, wa yuzakkihim. Kalau dalam sederhananya ayat ini, kalau saya bagi, Anda bisa highlight nanti bagian-bagiannya. Yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimul kitab wal hikmah. Ini kalau disingkat itu tugas Rasul itu berarti ada 4. Nah, ini menjadi manhaj atau metode dalam pendidikan termasuk baba carana apa tugas seorang guru kepada murid dan lain-lain. Sebentar ada telepon dulu, saya harus angkat. Kang Kosma, aku kuliah sambil jalan ya. Oke. Ya Bu, nggak apa-apa. Karena nggak dijawab, Pak Kosma saya jawab. Sambil sarapan juga boleh. Ya, makasih Pak Nasimun. Nah, saya juga sambil sarapan kayaknya nih. Belum sarapan. Sambil rojabannya, Wios. Menyimak aja. Lah, sambil nyimak lah. Ya. Jangan main-main ada dosen. Iya, sambil nyimak. Nih. Hebat Rajaban wae. Di Bogor, Rajaban mah di Bogor. Ya. Daripada telat Pak Kosma. Rajaban mah memang di Bogor, Pak. Rajaban mah memang di Bogor, Gujer. Sambil nunggu Pak dosen. Enggak. Ya, punten. Sawagal. Oke, dilanjut Pak. Nah, tadi ini ada yang Welly ya, toilet. Nah, ketika kita baca surat Ali Imran 164 tadi, Bapak Ibu, kita bisa definisikan ada 4 tugas Rasul yang harus dilakukan. Kalau saya boleh sedikit ngambil sisi pedagogisnya, Rasul itu ibarat guru, ibarat seorang pendidik, dan masyarakat atau umat itu sebagai murid. Maka di antara tugas Rasul kepada umatnya, tugas guru kepada muridnya, itu kalau lihat Quran surat Ali Imran 164, pertama tilawat al-ayat, kedua tazkiyat, ini kata bendanya ya yang dipakai, lalu ta'lim al-kitab, lalu terakhir ta'lim al-hikmah. Ini tugas Rasul. Kalau dikonversikan ya tugas guru gitu. Ya. Oke, kita lihat satu-satu Pak. Tilawat al-ayat. Apa itu tilawat? Tilawat itu berarti tabi'ah mutaba'ah. Ngikutin.
Bisa dengan cara mengikuti badannya atau orangnya, mengikuti hukumnya, mengikuti bacaannya dengan memperhatikan mengkaji isi yang terkandung di dalamnya. Ini ada ada sebuah definisi yang dikemukakan oleh Al-Raghib, ya. Al-Raghib di sini dia menyebut bahwa yang namanya at-tilawah adalah at-tilawatu tuhtassu bi itba'i kutubillahil munazzalati taratan bil qiraati wa taratan bil irtisami lima fiha min amrin wa nahyin wa targhibin wa tarhibin aw ma yatawahhamu fihi. Tilawah itu khusus untuk mengikuti kitab-kitab Allah, terkadang dengan mengikuti bacaannya dan kadang dengan mengikuti perintah, larangan, anjuran, ancaman dan sesuatu yang dibayangkan. Jadi istilah tilawat itu dalam konteks yang dipakai itu kebanyakan kan membaca. Tetapi nama ataupun penjelasan lainnya ternyata sangat banyak maknanya, ya, untuk makna dari kata tilawah. Malah Ar-Raghib juga menyebut lagi at-tilawatu akhassu minal qiraah faqulu tilawatin qiraatun wa laysa kullu qiraatin tilawatun. Tilawah lebih khusus dari qiraah. Jadi kalau kita sering baca ada istilah qiraah Al-Qur'an atau tilawah Al-Qur'an, ternyata itu punya makna yang berbeda antara qiraah dengan tilawah. Bahwa tilawah itu lebih khusus daripada qiraah. Fakulut tilawatin qiraatun, setiap tilawah itu adalah qiraah. Walaisa kullu qiraatin tilawatan, tapi tidak setiap qiraah adalah tilawah. Ini untuk lebih mengkhususkan gitu ya. Setiap tilawah itu pasti qiraah, berarti tilawah itu umum. Nah, tilawah itu khusus, lebih khusus daripada qiraah. Bapak Ibu, penjelasan mengenai qiraah ini penting untuk dilihat sebagai bagian dari bagian untuk memahami makna dari ayat Al-Quran, at-tilawatul ayat, membacakan ayat sebagai bagian dari tugas Rasul. Nah, penjelasan lain, apa itu ayat? Ayat dalam Quran itu maknanya banyak. Bapak Ibu nanti boleh cek di Al-Quran surat Al-Baqarah 118, itu artinya mukjizat. Ali Imran ayat 4, ayat itu artinya tanda-tanda. Kemudian di Yasin ayat 37, itu artinya burhan, petunjuk. Di Yunus 92 itu al-ibrah, penjelasan. Dan di 101 ayat itu al-ayat artinya ayat Quran. Jadi kalau ditanya tugas Rasul itu apa? Di antaranya dia harus menjelaskan tentang, membacakan tentang mukjizat, tanda-tanda, petunjuk, pelajaran, dan juga ayat Quran. Nah, termasuk mungkin diantaranya juga tugas diantara guru, ya, guru. Apalagi kalau misalkan bicara tentang PAI, Pendidikan Agama Islam. Berarti satu di antara tugasnya adalah menjelaskan ini semua. Nah, sementara tazkiyat, nah ini tugasnya, ya, tugas yang pertama itu adalah apa tadi? Tilawatul ayat. Nah, dari penjelasan ini, tugas Rasul yang pertama adalah bagaimana dia membacakan ayat-ayat Quran kepada para sahabat juga kepada manusia dengan mengkaji, menggali, dan mengungkap makna yang terkandung di dalamnya. Jadi tugas Rasul itu harus mengungkapkan ayat-ayat Allah. Ya makanya Bapak Ibu, mohon maaf, sedikit banyaknya sebagai seorang ustadz, guru yang bergelut dalam dunia pendidikan agama Islam, satu di antara kewajiban kita adalah bagaimana membacakan ayat, menerangkan ayat, mengkaji ayat, dan menggali maknanya. Supaya apa? Ada tujuannya, Pak. Supaya mereka mengikuti bacaan Rasul dan memperhatikan arti dan makna yang ada di dalamnya. Ini tentu bagian yang tidak terpisahkan dari sebuah proses pembelajaran. Ya. Yang kedua, tadi membacakan ayat-ayat. Tugas Rasul itu juga adalah mengikuti isi dan hukum yang terkandung di dalamnya. Jadi, kenapa harus dibacakan ayat-ayat? Supaya mereka, umat, itu mengikuti terhadap apa? Terhadap isi dari hukumnya. Jangan sampai malah orang yang belajar tentang Islam, belajar tentang Quran, dibacakan ayatnya,
tapi hanya sebatas di pola pengetahuan saja, tapi tidak mengikuti isinya. Yang lagi ramai sekarang itu tentang minol ya, minuman beralkohol, miras, minuman keras. Coba Bapak Ibu, ayatnya sudah jelas, dampaknya juga sudah jelas. Tapi dengan dalih hanya gara-gara ini adalah bentuk investasi supaya mendatangkan keuntungan, dan nanti akan ada orang datang ke Indonesia seperti contoh turis, dia tidak bisa kalau tidak minuman keras dan sebagainya, maka harus diadakan ya. Madaratnya kan lebih besar daripada manfaat. Tapi kenapa orang kemudian masih tetap ada yang sepakat dengan itu? Ini pertanyaan besar. Dia tidak tahu hukum berarti. Dia tahu bahwa itu dosa, tapi dia tidak mau ngikutin bahwa itu tidak boleh dilakukan. Itu parah sekali. Nah yang ketiga, tugas Rasul untuk yang tilawatul Quran ini, tilawatul ayat adalah dengan mengikuti bacaan dan mengkaji serta memahami apa yang terkandung di dalamnya sehingga dapat melahirkan tauhid atau mengesahkan Allah. Jadi ujung-ujungnya tilawatul ayat ini adalah bagaimana agar manusia itu bisa mentauhidkan Allah. Kenapa? Tugas dari Rasul itu adalah bagaimana manusia itu beriman kepada Allah. Jadi kalau saya boleh sedikit bercerita Bapak Ibu, tugas seorang guru sebenarnya, guru apapun kalau dia seorang yang beragama Islam, dia harus bisa memastikan muridnya bertauhid dengan mata pelajaran yang dia ajarkan. Jangan ada kesan bahwa yang mengajarkan PAI sajalah yang perlu untuk mengajarkan ketauhidan. Jadi guru PPKN mah nggak usah, guru matematika mah nggak usah ngajarin tauhid, yang namanya guru fisika mah nggak usah menemukan Allah dalam fisika ataupun juga dalam kimia dan lain-lain. Sehingga kesannya ada pemilahan bahwa jurusan surga mah jurusan PAI, yang lainnya mah jurusannya bisa neraka bisa surga. Bayangin Bapak Ibu. Saya sebagai pernah menjadi guru di madrasah aliyah, kebetulan ngajar akidah akhlak, teman-teman saya ada yang mata pelajaran lain. Kesan begitu, dikotomi yang begitu tuh ada. Sepertinya menjadi seorang guru dan dia muslim, sepertinya tidak ada kewajiban bagi dia untuk mengajarkan siswanya itu menjadi soleh dengan mata pelajaran yang diajar. Dia cuma bagaimana pintar dengan mata pelajaran saya. Kalau matematika pintar ngitung, bahasa Inggris ngomong bahasa Inggris, sudah selesai. Terus what next gitu loh ketika dia ngajar apa? Padahal maaf, itu di madrasah aliyah. Saya curiga, jangan-jangan di sekolah yang bukan berbasis madrasah, itu posisinya lebih parah lagi. Mudah-mudahan nggak terjadi, Pak. Jadi kalau Bapak Ibu sudah mengikuti mata kuliah ini, berarti Pak, Bu, kalau Bapak Ibu jadi kepala sekolah, punya yayasan, punya lembaga, janganlah memilahkan tugas guru. Kalau dia sebagai seorang muslim, sebagai seorang yang beriman kepada Allah, maka tugas dia di mata pelajarannya adalah menggiring siswanya menjadi beriman, bertauhid, bertakwa dengan mata pelajarannya. Jadi semua mata pelajaran itu giringannya sama, goalnya sama, bikin orangnya, bikin anaknya, bikin siswanya beriman kepada Allah. Jangan sampai surga itu monopoli guru PAI, Pak. Enggak. Karena Rasul pun ujung-ujungnya ketika tilawatul ayat, ujung-ujungnya apa? Menyuruh agar manusia beriman kepada Allah. Oke. Next, yang kedua, tugas Rasul itu adalah tazkiyah. Tazkiyah itu artinya membersihkan. Asal makna at-tazkiyah dari kata zakat artinya an-nummul hasilu an barakatillah wa yu'tabaru dzalika bil umuri dunyawiyyati wal ukhrawiyyah. Ini diambil dari Ar-Raghib. Dia menyebut bahwa asal dari kata zakat, asal dari kata tazkiyah itu dari kata zakah. Zakat itu artinya tumbuh berkembang hasil dari barokah Allah yang termasuk di dalamnya urusan dunia dan akhirat. Jadi makna kata dari tazkiyah itu adalah at-tanmiyat bil khairat wal barakat. Tumbuh ke arah yang baik dan penuh berkah. Gitu. Ya. Itu ciri dari pembersihan atau yang namanya zakat itu
harus ada proses pertumbuhan. Nah, yang selanjutnya kata tazkiyat itu diartikan membersihkan, meluruskan, memperbaiki. Nah, kalau dalam konteks ini Bapak Ibu, dalam konteks at-tazkiyat di ayat surat Ali Imran 164 ini, Rasulullah itu ingin mentazkiyah para sahabat, bahasa kita mungkin murid-muridnya, itu dengan cara atau meliputi tazkiyat dalam bentuk akidah, tazkiyat dalam bentuk akhlak, dan tazkiyat dalam bentuk harta. Sekali lagi, ada 3 tazkiyat yang dilakukan oleh Rasul untuk menumbuhkan keberkahan dalam diri manusia yang sedang belajar tentang Islam, Apa saja? Pertama, tazkiyatul akidah, tazkiyatul akhlak, dan tazkiyatul mal atau harta. Nah, kenapa tazkiyatul aqaid atau tazkiyah akidah ini penting, Pak? Karena pada saat Nabi Muhammad diutus menjadi Rasul, akidah sahabat sebelum dia jadi sahabat atau akidah masyarakat sekitar itu cenderung memiliki akidah yang kotor. Kenapa? Karena masyarakat jahiliyah di sana memahami ajaran agama yang mereka anut sebelumnya sebagai keturunan dari orang tuanya itu ternyata tidak memberikan berkas kecerdasan, malah jadi kebodohan. Bagaimana tidak bodoh? Dia bikin Tuhan dari makanan, dari roti, kemudian rotinya disusun, setelah disusun rotinya disembah, ketika dia lapar rotinya dimakan, berarti Tuhannya ikut dimakan. Dan banyak sekali kejadian begitu. Akibat dari apa? Kebodohan yang berlipat ganda. Ya. Nah, kekotoran akidah itu berupa penyembahan terhadap berhala dan keyakinan bahwa Allah itu punya anak. Gitu. Itu akidah yang dibersihkan oleh Rasul di awal-awal Rasul menjadi maksudnya ketika Rasul diangkat, melihat atau sebelum Rasul diangkat pun posisi Mekah dengan masyarakat Mekah jahiliyah itu mereka menganggap bahwa berhala itu sebagai Tuhan. Jadi artinya menyembah berhala dan memiliki keyakinan bahwa Allah itu beranak. Nah, penjelasannya sangat panjang kalau misalkan mau dijelaskan, tetapi kita ringkas saja Bapak Ibu, bahwa penyembahan terhadap berhala yang dilakukan oleh bangsa Arab ini berlangsung turun-temurun masalahnya. Jadi sesuatu yang turun-menurun itu paling sulit untuk dihapuskan. Karena apa? Karena menjadi budaya. Bahkan sampai Rasul ketika ada pun mereka meyakini bahwa Allah itu ada, sedangkan patung-patung yang mereka sembah pun mereka sembah. Ini masalahnya. Model patung Lata, Uzza, Manat, Hubal yang mengelilingi Ka'bah itu ada 360 yang terhitung dalam sejarah yang pernah saya tahu, itu patung-patung yang ada di sekitaran Ka'bah yang mereka tetap sembah. Jadi tawaf itu bagi mereka biasa, keliling Ka'bah itu biasa. Sebagai penyembahan terhadap Tuhan. Tuhan yang mereka pahami adalah Allah menurut mereka. Tetapi mereka pun menyembah apa? Menyembah berhala gitu. Nah, yang lebih ekstrim, nah ini ada ekstrim lagi Pak. Bahwa keyakinan bahwa Allah itu punya anak itu ditemukan pada zaman Nabi Muhammad. Nah, dalam tafsir Al-Maroghi itu disebutkan Pak, bahwa orang Yahudi berkeyakinan bahwa anak Allah itu adalah Uzair ibnullah. Uzair itu adalah anak Allah. Orang Nasrani berkeyakinan bahwa anak Allah itu adalah Al-Masih. Bahwa Isa yang kita sebut Isa dalam mereka Al-Masih, Al-Mesiah yang kemudian jadi Yesus gitu ya. Al-Masih itu adalah ibnullah. Al-Masih itu anak Allah. Bahkan orang-orang Quraisy musyrikin Arab berkata, anak Allah itu adalah al-malaikat banatullah. Malaikat itu adalah anak-anak perempuan Allah. Dan pemahaman itu beredar di masyarakat Arab jahiliyah di sana. Dan tugas Rasul adalah tazkiyah, menghilangkan itu, membersihkan itu semua. Nah, itu bicara akidah tazkiyatul aqaid. Bicara tazkiyah apa? Tazkiyah akidah. Kemudian ada lagi tazkiyah yang kedua adalah tazkiyatul akhlak, yaitu pembersihan akhlak. Kenapa ini dilakukan? Karena
Mereka itu punya kebiasaan, Pak. Kebiasaan buruk sekali. Bapak Ibu pasti tahu lah dalam sejarah apa yang dilakukan oleh bangsa Arab itu. Pertama, Pak, merendahkan derajat wanita. Bahkan murka sekali, wajahnya merah padam ketika lihat kalau lahir anaknya adalah perempuan. Karena buat mereka anak perempuan itu membawa sial, hina, lemah, dan lain-lain. Tapi kalau punya anak laki-laki, diangkat ke atas, disebutkan bahwa aku udah punya anak laki-laki. Tapi kalau anak perempuan, merah padam dan dikubur hidup-hidup. Dan ini pernah terjadi pada Umar bin Khattab. Umar bin Khattab pernah menangis karena melihat seorang anak perempuan, dan dia ingat bahwa dulu di zaman dia ketika jahiliyah dia pernah membunuh bayi perempuan. Itu yang pernah saya baca kalau tidak salah di wawasan Al-Qur'annya ya, bukan wawasan Al-Qur'an, ada satu lagi buku Quraisy Shihab itu yang pertama itu. Ya Allah, saya lupa. Itu bicara tentang itu. Bicara tentang siapa? Umar bin Khattab. Nah, yang kedua, meminum minuman keras. Jadi yang pertama merendahkan perempuan, yang kedua meminum minuman keras. Makanya kalau ini mau dibahas panjang, bisa panjang lagi lah. Tapi ceritanya bergeser. Tahapan Allah melarang minuman keras itu bertahap, ada 3 tahapan. Bapak Ibu nanti silakan buka saja bagaimana tahapan untuk pelarangan khamar itu. Kemudian judi. Kemudian lagi ada al-ansab. Itu Bapak Ibu bisa lihat perilaku orang-orang orang-orang bertaruh, Pak. Model taruhan gitu tuh udah biasa, Pak. Bapak Ibu, gilanya orang-orang Arab jahiliyah waktu itu, bahkan maaf, istri pun bisa ditukar, Pak, untuk adu judi, Pak. Dijadikan taruhan untuk orang gitu, Pak. Saking gilanya, Pak. Perilakunya menggila. Dan inilah yang harus dihilangkan oleh Rasul. Bayangkan Bapak Ibu, seorang Rasul punya tugas berat, diantaranya adalah membersihkan dari al-akhlak. Kemudian yang selanjutnya adalah tazkiyatul mal, membersihkan harta. Yang ketiga itu. Kalau tazkiyatul mal itu, bahwa di antara cara yang tidak baik yang dilakukan oleh Arab jahiliyah waktu Rasul itu adalah cara memperoleh harta mereka. Apa yang dilakukan? Bagaimana cara orang Arab jahiliyah mendapatkan harta? Yaitu dengan riba. Riba. Padahal dalam Quran kan disebut bahwa wa halallahu al-bai'a wa harrama riba. Riba itu tidak boleh, yang diperbolehkan hanya jual beli. Menurut Al-Marugi, dia menyebut riwayat dari Ibnu Jarir bahwa jika ada seorang laki-laki dari Arab jahiliyah menghutangkan harta kepada seseorang sampai dengan batas waktu tertentu, dan jika telah datang waktu yang telah ditentukan, si laki-laki itu meminta pembayaran atas temannya, lalu berkata kepada yang punya hutang, akhirkan hutangmu dari aku dan aku tambahkan pada hartamu. Jadi sudah ngomongnya sudah ada melebih-lebihkan sesuatu. Dan itu disebutkan bahwa riba ini adalah dilakukan pada masa jahiliyah dengan mengakhirkan waktu pembayaran. Waktunya dibayarkan di ujung, tapi ujungnya harus dibayarkan lebih. Dan menambah, jadi dibayarkan di akhir, tapi ditambahkan. Pokoknya setiap kali mengakhirkan pembayaran, maka hutang itu terus berlipat-lipat. Terus lipat. Zaman enak lebih parah deh, Pak. Lamun minjem 1 juta, punten ya. Ini yang mungkin pernah mengalami ke bank tertentu, sebutlah Kosipa gitu tanpa menyebut nama. Pinjam 1 juta atau ke bank apa aja, BRI mau apalah. Pinjam 1 juta, yang diterimanya adalah 925.000, karena 975.000 itu adalah biaya administrasi, bayar pajak dan lain-lain. Bari kita lamun mayar leuwih nate karena lamun hitung itu karena jadi 1.800.000 nepi ka 2 juta bisa.
Bang Emok. Padahal duit dari mana sebenarnya? Cuma mungkin 925.000 atau 900.000, 100.000 nama nggak salah Pak. Ya Allah. Ulah. Yang termasuk mungkin saya pernah menjadi pelaku juga Pak, minjem ke bank gitu ya. Karena waktu dulu saya selalu beli diri ada baturnya sarwa gitu. Tapi kayak enaknya kunaonnya orang tuh make kieu wae. Oh mungkin dari harta kita ada yang salah dalam pengelolaan, dan saya menyadari bahwa itu adalah sebuah kesalahan. Maka saya sudah berniat bahwa tidak ada lagi cicilan dalam hidup saya kecuali ini terakhir, dan saya akan selesaikan dalam waktu dan tidak akan bertambah lagi. Sudah gitu Pak, komitmen itu aja. Jadi kalau misalkan kadang-kadang kan kayak banyak punten, duit mah loba gitu kan, ya tepuk teh Pak. Kadang-kadang kering, kadang-kadang motor leungit, kadang-kadang gitu. Jadi bagaimana cara Allah membersihkan harta kita kadang-kadang dengan sesuatu yang kita tidak sangka-sangka. Jadi kalau misalkan maaf, orang dengan penghasilan yang besar tapi dengan cara yang tidak benar, biasanya itu berujung pada sesuatu yang menyesal buat dirinya. Jadi jangan terlalu silau lah dengan mereka yang punya harta banyak kalau misalkan cara yang dia gunakan salah. Karena pasti Allah akan cabut itu. Mau keberkahannya, mau kebahagiaannya, mau keharmonisan rumah tangganya, mau mungkin anaknya, mau kesehatannya, mungkin walau alam banyak sekali Pak. Jadi hati-hatilah dengan harta. Ya, hati-hati dengan harta. Karena inilah juga yang dilakukan oleh Rasul, tazkiyatul mal. Dan tidak mudah juga ketika Rasul mengajarkan kepada umatnya waktu itu untuk segera berpikir untuk meninggalkan riba. Nggak gampang Pak. Karena bagi mereka itu sudah jadi budaya. Kalau nggak begitu nggak dapat untung gitu bahasanya. Nah, wes saya pakai duit orang. Makanya kenapa Pak dalam Islam, Bapak Ibu bisa baca. Di antara yang membahagiakan dan menjadi salah satu pintu masuk surga itu adalah ketika ada orang yang mau membebaskan hutang saudaranya. Ada juga yang meringankan hutang saudaranya. Jadi kalau Islam itu justru malah udahlah kalau misalkan dia nggak mau bayar, udah dilepasin aja. Saya yakin Bapak Ibu pernah lah ada teman mungkin buka pinjaman 1 juta, 2 juta, mesti 3 tahun, 4 tahun tadi bayar-bayar. Jeung manehan nanti si ganu teu berdosa teh Pak, watado teh wajah tanpa dosa mun ketemu teh tuh ngobrol-ngobrol masalah kewajibanana. Daripada capek jeung canggel Pak mending kena geus lah. Da boga salah urang atuh make nginjemkeun. Coba lamun dari awal eueuh teu boga atawa minjem 1 juta, iya ya 50.000 mere we ieu mah. Geus beres gitu Pak sebenarnya. Jadi kalau sekarang itu Pak, orang bahasanya suka kieu. Oh, cenah ka bank oge lamun nginjem kudu make jaminan. Manya ka saya teh make jaminan acan. Idinya sudah mulai Pak bahasa riba muncul. Oh nya sudah gitu mah ku abi dilebihan lamun abi. Tapi saya teh mentanya saya ikhlas yeuh minjemkeun. Idinya kudu ilas oge nya merena. Jadi tungtungna mah menghalalkan riba itu hanya dengan persoalan mengikhlaskan pinjaman dan mengikhlaskan pembayaran lebih Pak Ibu. Sebentar, saya ke toilet dulu sebentar ya. Udah. Ucan masuk kelompok saha, tinggal di grup. Lihat di grup siapa yang belum masuk kelompok untuk filsafat, astagfirullah. Filsafat dia Allah. Ya ada ya aduh. Tafsir Tarbawi ya. Tapi sounding yang belum masuk ya. Bisa sama Bu Willy? Sudah Pak, Bu Willy sudah sama Asri Pak, itu langganan Pak. Oh. Sama siapa dong saya? Sama Ustadz Oji dong. Sama Ustadz Oji. Simon sama Bu Jena itu. Para Simon, Bu Jena dan saya. Ya. Oke deh. Kontak Pak Simon ya. Para Simon orang Jampang, jangan orang Jampang deui. Pak Majur ya? Pak Majur. Oke deh. Mana Pak Majur? Ini hadir. Pak Majur masih di Lombok. Filenya di mana? Pak Majur hadir. Yang tadi saya bukan di refresh. Kan ini ada. Judulnya tahu Pak Irwandi eta aduh.
Pak Rasimun, Pak Juena ya, Ibu Kang Juena. Agus menehok cai gitu, Ira ngabandos hei. Oh, no. Pak Majur masih di Lombok nih. Gimana sehat Pak Majur? Ya, alhamdulillah sehat. Semoga sehat. Jao, apa kabarnya? Semoga sehat semua, ya. Ira ngabandos Kang Agus. Ayo, Di data malam. Ayo siap diantos. Agus siapa pelabuhan? Ayo, Bu. Kan itu ada lagi. Sehat, Bu. Sudah yang Pelabuhan kemana Bu Yi? Ke laut aja. Yang mana nih, Bu Oh, Dena? Ujung Genteng. Oh iya, Cibangban. Ayo. Ah kertong pes kieu tong kemana-mana tuh. Ah, eta ya. Usma, Tuh. Itu di mana itunya? PowerPoint yang dari Pak dosen itu di-share ya. Nggak tahu itu. Belum ada Pak, mau beli mana? Belum ada. Nanti Pak. Ya, nanti. Tazkiyatu fin nafsi. At-tazkiyatu bil aqidah. At-tazkiyatu bil akhlaq. Wat-tazkiyatu. Agus meresan proposal mah Agus. Sama Pak Agus, sama Kang Agus. Luar biasa, semangat. Pak, Pak Dadan kemana Pak Dadan asal hadirnya? kita kasih kesempatan Pak Kosman dulu sebagai ketua. Kita ya pokok Pak Dadan aya tah. Alhamdulillah hadir ya. Nanti saya ngebut lah kalau mau udah habis, mau selesai waktunya. Kang Agus malam urang ngabandos ah. Diantos. Ayo, Pak, mohon ke Bumi. Siap, siap. Kapan pada jalan-jalan ke jembatan yang Sukabumi itu, jembatan terpanjang katanya di mana itu? Situ gunung. Itu Boleh, gunung. Pak. Ayo, Nah, pengen mau ke ke situ sana. berani nggak? Pak berani nggak lewat Boleh, jembatan Pak itu? Rasimun. Pengen, berani. Insya Allah. Uji nyali. Atuh sieun sieun naon tuh abdi ge lompatan bayi. Wah, Pak Kosma lompatan didinya. Ya, sieun naon sih? Da make ieu make body harness atau seat harness pakai seat harness ieu. Dulu pernah saya ke danau Dan situ. anu, Dulu, ya, itu ya, di Pak. danau ya. Kalau jaket S2 itu. Yang pakai cap-cap itu. Ya. Kalau di sekolah nggak boleh. Ya. Kalau di tempat lain. Keluar aja. Nggak enak ya. Ya, daripada tidak ada. Iya. Alma mater. Ya. Ya.
Pak Ahmad. Pak Ahmad. Pak Ahmad. Lan. Ibu Juwaina ada ya? Hadir ya? Pak Kosma mana Pak Kosma? Nyaut Ibu Juwaina. Halo. Aduh, mohon maaf nih, Hadir. ganggu lagi. Siap. Oke. Nggak apa-apa, Pak. Oke, dari dua pembahasan tadi mungkin ada yang mau disampaikan oleh Anda, mangga. Sebelum kita masuk ke pembahasan ketiga, yaitu taklimul kitab dengan taklimul hikmah. Baik, Pak. Ini ada pertanyaan ya. Siapa ini yang nanya? Pak Ujang. Oh, Pak Ujang. Gitu. Siap, mangga Pak Ujang. Ini tadi kan sedikit saya simak itu. Innamal khamru wal maisir. Itu kan bentuknya cair, Pak ya. Ya. Nah, sekarang banyak yang padat ini masuk ke sana. Obat-obatan itu ya. Sekarang jarang yang ini yang pakai nggak kelihatan gitu, ditutup di kantong saja gitu ya, di kantong, jadi tidak kelihatan ada botol apa. Ya. Itu masuk juga ke situ Pak ya? Ya. Itu aja Prinsipnya Pak, kullu muskirin haramun Pak. Setiap yang memabukkan itu haram. Bahkan Pak punten, hari ini tuh banyak kejadian kalau Bapak masuk ke apa ya? Indomaret teh apa ya gitu teh? Supermarket Pak. Minimarket, Pak. Supermarket. Itu kalau ngedadak banyak orang beli pembalut Pak, itu hati-hati Pak. Di pembalut itu kayak lem Pak. Ada zat yang bisa bikin orang tuh fly. Jadi lamun ayeuna aya pembalutnya beak gitu tadi. Direbus. Nu ngaborong gitunya. Itu karena pembalut itu Pak diisep, walau alam itu nggak ngerti juga, saya belum pernah ngerasain masalahnya Pak. Itu bisa bikin fly Pak. Itu pun haram karena rumus dalam kaidah usul fikihnya kullu muskirin haramun. Setiap yang memabukkan itu haram. Mau dimakan, mau diisep, mau diminum, terserah. Yang penting ketika memabukkan itu haram. Jadi sebetulnya bukan di material zatnya, tapi pada aspek dampaknya. Kalau misalkan membuat mabuk, ya pokoknya itu haram gitu aja. Bahkan dari yang halal pun ketika memabukkan jadi haram. Seperti kalau misalkan Bapak dari anggur, kemudian terjadi fermentasi, kemudian jadi arak, kan jadi haram Pak. Atau dari peyem itu naon sih? Peyem. Tape, kemudian ada airnya dan terjadi fermentasi, diminum memabukkan itu juga jadi haram. Dari barang halal jadi haram Pak. Tapi ada juga dari yang halal jadi haram halal. Ada itu kalau misalkan kayak kulit kalau dimakan langsung kan jadi haram karena nggak dimakan. Tapi kalau disamak dijadikan sebagai sajadah atau tempat Quran kan jadi boleh. Ini hanya contoh saja penjelasan yang barusan. Mudah-mudahan sudah puas Pak. Oke. Sebelum dilanjut dengan pernyataan yang lain, saya minta waktu untuk share screen. Nah, yang ketiga, ini ada yang disebut dengan taklimul kitab. Bapak Ibu, di antara kewajiban dari seorang Rasul itu adalah dia harus membacakan kitab, mengajarkan kitab gitu. Apa itu mengajarkan kitab maksudnya? At-talimu uhtassa bima yakunu bitakririn wa takfirin hatta yahsula minhu atharun fi nafsil muta'allim
wa ta'limu tanbihun nafsi litasawwuril ma'ani. Litasawwuril ma'ani. Taklim itu adalah pemberitahuan yang dilakukan berulang-ulang. Berulang-ulang. Nu ngaranna ngajar mah berulang-ulang. Jadi kalau misalkan guru tidak mengulang-ulang materi, berarti dia tidak sedang mempelajari sesuatu, Pak. Namanya taklim itu takrir, mengurang-urang. Dan taksir, sesering mungkin. Hatta yahsula, sehingga menghasilkan minhu asarun. Ayat tapakan, Pak. Berbekas mencek urang mah gitu. Fi nafsil muta'alim, kepada diri muta'alim tadi. Ini ada suara oke. Wa ta'limu tanbihun nafsi li tasawwuril ma'ani. Dan taklim adalah menggugah untuk mempersepsikan makna dalam pikiran. Jadi tugas dari seorang rasul, tujuan taklimul kitab yang dilakukan oleh Rasulullah menurut Al-Marogi, Bapak Ibu bisa lihat nanti tafsirnya. Pertama adalah mendorong untuk belajar mengajar tulis baca. Aicna Rasul nage apa? Nggak bisa baca, nggak bisa nulis. Kekhususan untuk Rasul itu adalah ummi. Tapi untuk kita mendorong untuk belajar mengajar tulis baca. Rasul itu ketika menyuruh utlubil ilma minal ma'dilalah di contohnya, ataupun talabul ilmi faridoh dan seterusnya, itu berarti mendorong agar manusia itu mau belajar, termasuk mau membaca, mau menulis juga. Nah, yang kedua, menurut Al-Marogi yang dimaksud dengan taklimul kitab yang menjadi kewajiban Rasul adalah menyebarkan cinta untuk tulis baca dalam kehidupan di antara manusia. Mun bahasa urang mah ayeuna meureun berliterasi, Pak, gitu. Ya. Maca jeung nulis teh kudu jadi bagian dari proses yang harusnya dilakukan. Saya kemarin sudah pernah meminta Anda untuk mau nulis artikel opini gitu nya di koran yang sudah saya sebar webnya. Tapi kok nggak ada ya yang mau nulis gitu. Dari jumlah 24 mahasiswa pasca, satu pun kok nggak ada yang mempublikasikan pikiran-pikirannya gitu. Saya justru malah pengen Anda itu nanti kalau nulis ya, namanya contoh ya Ahmad Adi Sunanto. Di bawahnya tulis mahasiswa STAI Samsul Ulum. Jadi mahasiswa pasca sarjana STAI Samsul Ulum. Nah, saya tuh pengen Anda melabeli nama itu dengan predikat itu. Dan itu dalam rangka apa? Syiar. Karena taklimul kitab itu ya nggak bakal mungkin hanya bisa membaca kalau nggak bisa menulis, Pak. Jadi menulis dan membaca itu satu paket. Orang banyak baca, pasti kepikiran untuk menuliskan bacaannya. Tapi orang yang jarang baca nggak mau nulis, Pak. Kenapa? Dia nggak punya bahan apa yang mau dituliskan. Katakan lamun palebah UAS sok hese nulis, malah ada yang ngejawab wallahu alam ke UAS we. Kenapa itu terjadi? Karena memang jarang membaca, Pak. Saya ingin memahami konsep tentang taklimul kitab ini adalah marilah kita berliterasi dengan benar. Yang ketiga, selain mendorong untuk belajar membaca dan menulis, kemudian menyebarkan cinta untuk membaca dan menulis, kata Al-Marogi, maka yang ketiga adalah mengetahui hakikat arti dan isi syariat atau mengetahui dasar hukum. Tentang apa ini? Tentang taklimul kitab. Taklimul kitab yang dilakukan oleh Rasul itu akan menghasilkan apa? Ini Pak, ini yang penting Bapak Ibu pahami. Tumbuh kembangnya munculnya para penulis. Kita butuh para penulis banyak. Bapak Ibu, punten, saya mungkin harus mengingatkan kita semua. Konten di dunia maya itu banyak diisi oleh orang-orang yang tidak pernah punya tanggung jawab bagaimana dampak dari tulisannya. Dia hanya nulis saja, tapi dia nggak tahu dampaknya. Padahal ketika dia nulis seperti itu dan sembrono, orang lain baca, jangan-jangan nanti ada orang yang terinspirasi dengan tulisan itu dan orang akan terpengaruhi dengan tulisan itu. Sementara Anda yang calon magister, orang terpelajar, tidak semua orang bisa kuliah S2 seperti Anda.
tapi Anda tidak tergerak untuk mau menjadi orang yang mengisi konten di dunia maya dengan nilai-nilai positif. Karena ya mungkin malas yang begitu besar, alasan sibuk ke pekerjaan dan lain-lain, whatever lah. Padahal taklimul kitab yang diadakan Rasul itu salah satunya menumbuh kembangkan para penulis. Jadi orang itu kadang-kadang dia Pak, ningali kenapa Imam Syafi'i itu Pak, Imam Syafi'i usianya hanya 54 tahun Pak, 54 atau 55 tahun. Usianya Pak. Beliau meninggal di usia yang sangat muda. 55 tahun itu muda banget Pak. Ketika di 55 tahun meninggal, tapi karyanya sampai dengan sekarang abad 21 tetap dibaca dan pengikutnya sangat banyak. Kenapa? Karena menulis Pak, punya kitab, punya buku. Kenapa ini dilakukan? Dalam rangka mempertahankan dan mengembangkan peradaban. Kalau manusia tidak berperadaban Pak, mau gimana? Oke. Taklimul kitab yang dilakukan Rasul yang kedua adalah menghasilkan apa? Para ulama dan para sarjana yang pandai. Jadi tugas kita sebagai pengajar, kalau Rasul sebagai Rasul kepada umatnya, kita sebagai seorang guru, seorang ustadz, kewajiban kita adalah melahirkan orang-orang hebat Pak. Caranya gimana? Memberikan motivasi dan inspirasi tentang perlunya dia menggali ilmu pengetahuan sampai dengan semaksimal mungkin cita-citanya tercapai. Bukan hanya sebatas belajar selesai dapat ijazah. Bapak Ibu, saya ingin tekankan pada Anda semua nih. Anda sekarang sudah semester 3, bentar lagi semester 4, sebentar lagi bikin proposal tesis, sebentar lagi mau penelitian tesis, sebentar lagi mau sidang, mau wisuda, dapat ijazah. Saya pastikan Anda itu bakal menang ijazah, mau gagal, mau pasti menang ijazah. Tapi setelah dapat ijazah, so what gitu? What next? Apakah Anda termasuk pada kategori al-ulama, sarjana yang pandai, sarjana yang mampu menunjukkan eksistensi bahwa Anda adalah seorang cendekia gitu? Atau hanya bangga dengan gelar MPD saja gitu, tapi tidak memiliki substansi keilmuan dan pemahaman tentang ilmu yang dia pelajari gitu. Mohon maaf Pak, Bu, terlalu naif lah kalau kita mengejar kuliah itu hanya sebatas di gelar. Bahwa dalam gelar Anda itu ada tanggung jawab moral dan sosial sebagai seorang ilmuwan. Ya, kalau orang nyebut Anda ustadz, nyebut orang nyebut Anda kiai, nyebut Anda itu siapa dengan label-label tertentu, tapi dalam konteks yang positif, hati-hati, itu adalah kepercayaan orang terhadap diri kita sendiri. Kalau kita menyia-nyiakan sebuah penghormatan label orang kepada kita tanpa kita tahu apa yang harus kita lakukan, maka kita sudah mencoreng nama baik kita sendiri di hadapan mereka. Jangan-jangan kita itu tidak sesuai dengan ekspektasi mereka. Tapi ada juga orang yang ngomong begini, tapi kan saya nggak minta, mereka aja yang buat begitu. Padahal kan saya apa adanya aja. Ya namanya orang Pak. Bah. Apalagi kalau Anda di lingkungan tempat kerja sendiri. Oke, yang ketiga, bermunculan orang yang arif, orang yang bijaksana. Bapak Ibu, kita berharap orang-orang yang berpendidikan itu justru menjadi orang-orang yang bijak. Orang-orang yang tahu apa yang harus dia lakukan, apa yang harus dia tidak lakukan. Yang terjadi adalah kita tidak pernah bisa mengendalikan diri kita untuk melakukan sesuatu yang seharusnya tidak dilakukan. Ini masalahnya, Pak. Karena ilmu yang kita miliki itu tidak menjadi jaminan ilmu itu akan mengendalikan perasaan, mengendalikan sikap, mengendalikan perilaku yang negatif. Belum tentu, Pak. Kalau ilmu itu tidak menjadi hikmah. Dan tugas kita sebagai seorang guru dengan taklimul kitab, seperti yang dilakukan oleh Rasulullah adalah supaya muncul orang-orang bijak. Berarti ketika kita inginkan orang-orang bijak lahir, berarti kitanya sendiri harus memulai dengan orang yang bijak duluan.
Dan yang keempat, ta'limul kitab yang dilakukan Rasulullah itu menghasilkan para pemimpin yang pandai dan bijaksana. Bapak Ibu, kita tidak pernah tahu, Bapak Ibu yang hari ini hadir dengan saya, 5, 10, 15 tahun yang akan datang itu jadi apa? Saya nggak tahu. Boleh jadi di antara Anda ada yang jadi politikus, ada yang jadi pemimpin daerah, ada yang memimpin sebuah lembaga pendidikan, ada yang memimpin sebuah area atau wilayah tertentu. Anda punya kebijakan politik di sana, saya tidak tahu. Tapi saya ingatkan bahwa siapapun nanti Anda kelak, Pak, Anda memiliki tanggung jawab bagaimana menjadi pemimpin yang selain pandai juga harus bijaksana. Dan sebagai seorang guru saya harus mengingatkan bahwa ketika Anda berperilaku yang tidak sesuai dengan ilmu yang Anda pelajari, maka di situ Anda sudah mengkhianati proses thalabul ilmi Anda selama ini. Jadi kalau misalkan orang yang berperilaku negatif dan melakukan tindakan tercela itu adalah orang yang berpendidikan tinggi. Kalau kata Matan Zubair itu disebutkan, Pak, orang tersebut akan lebih pertama masuk surga ketimbang orang yang menyembah berhala. Orang-orang yang memiliki ilmu dan dia melakukan dosa, maka ketika orang lain yang penyembah berhala mau masuk neraka, orang ini yang duluan masuk neraka. Alhamdulillah ini tidak ada. Tapi kalau ada orang yang berilmu, dia menggunakan ilmunya dengan pemahaman yang benar, dengan cara yang benar, maka dia akan masuk surga duluan tentunya, Pak. Tapi konsekuensinya dibalik lagi, kalau dia melakukan perbuatan tercela dan dosa, dia masuk nerakanya duluan. Kok kenapa jadi duluan? Karena dia tahu bahwa seharusnya ilmunya menjaga dirinya untuk tidak melakukan perilaku-perilaku yang tidak baik. Oke, itu yang ketiga, Pak, terkait dengan ta'limul kitab. Yang keempat adalah ta'limul hikmah. Kenapa ta'limul hikmah? Apa itu ta'limul hikmah? Hikmah itu dalam pemahamannya adalah penjelasannya kata Imam dalam kitab Sawi disebutkan bahwa al-ilmu wal amalu wal ma'rifatu wal amanatu wan nurun fil qalbi tudriku bihil asya'a kama tudriku bil basar. Ilmu, amal, ma'rifah, amanah, cahaya dalam hati yang dapat mengetahui sesuatu seperti dapat mengetahui dengan penglihatan. Itu definisi tingkat tinggi, Pak, pemahaman tentang hikmah itu, Pak. Di antara berbagai macam pendapat tentang hikmah, ada juga yang menyebutkan seperti At-Tabari menafsirkan hikmah dalam ayat ini adalah sebagai as-sunnah. Kemudian, sebelum masuk ke telah pendidikan, ta'limul hikmah yang dilakukan Rasul itu akan menghasilkan apa? Orang yang tahu, membuka mata kepandaian dan perasaan manusia, menjadikan manusia itu sebagai seorang yang faqih. Faqih itu yang cerdas, yang paham tentang masalah agama, yang berpikir tidak hanya untuk nas yang zohir, tapi juga untuk nas yang bersifat batin, yang tersirat di dalamnya. Jadi tidak hanya melihat tekstualnya, tapi juga memahami kontekstualnya, itu bahasa hikmah. Kemudian ta'limul hikmah juga yang dilakukan Rasul adalah mengetahui rahasia-rahasia yang terkandung dalam Al-Quran dan Sunnah Rasul. Lalu yang terakhir, yang E-nya, mendorong manusia untuk melahirkan ilmu pengetahuannya dalam bentuk amal perbuatan yang ditujukan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini ta'limul hikmah. Nah, ini keempat manhaj tarbiyatul Quran yang terdapat dalam Quran surat Ali Imran ayat 164. Jadi yang pertama adalah apa? Ingat tilawatul ayat, ya. Lalu yang kedua tazkiyat, yang ketiga ta'limul kitab, yang keempat adalah ta'limul hikmah. Nah, bagaimana telaahannya? Nah, ini Pak, konteks mungkin di sini masih ada waktu enggak ya? Habis ya? Udah lebih 4 menit ini. Mohon nanti saya minta waktu. Habis, Pak. Ya. Sudah habis waktunya. Ya, oke. Sebelum ditutup ya, saya coba masuk dulu ke sini, pembahasan saja. Manhaj tilawat, tazkiyah, ta'limatul kitab dengan Quran ini yang menjadi telaahan konsep suratnya, Pak. Nah, ini kalau misalkan di dalam Al-Quran kita menemukan bahwa pakar pendidikan di Barat biasanya orang menyebutkan tujuan pendidikan kan dalam 3 aspek, Pak ya. Ada yang kognitif, afektif, dan psikomotorik gitu.
Nah, kalau bapak-bapak dan ibu-ibu di room ini, di Zoom ini, membaca tentang penelaahan pendidikan dari ayat Ali Imran 164 ini, ternyata di dalam Islam pembahasannya melebihi dari 3 aspek yang disebutkan pendidikan pakar barat itu, Pak. Ya. Bahwa ketiga-tiganya bisa terlingkupi, tetapi ada ujung yang membedakan dari semuanya, Pak. Kognitif, afektif, psikomotorik yang dilakukan oleh pakar pendidikan barat merumuskan tujuan pendidikannya tidak berproses untuk mewujudkan manusia yang memahami tentang Gusti Allah, Pak. Tidak memahami tentang tauhid, tidak memahami tentang bagaimana membersihkan dirinya dari harta dan lain-lain. Nah, itulah yang kemudian menjadi pembeda antara apa yang dilakukan oleh umat Islam dalam proses pendidikan dengan orang-orang di luar Islam. Sebagai sebuah simpulan, Bapak Ibu, bahwa konsep Barat akan melahirkan manusia-manusia yang pandai dan terampil, Pak. Tapi tidak bertauhid, ya itu masalahnya. Tidak beriman kepada Allah, serta tidak beribadah. Tujuan utamanya itu hanya sebatas bagaimana urusan-urusan duniawi selesai. Sedangkan konsep Qur'ani itu akan melahirkan manusia yang bertauhid, berakhlak, beribadah dan juga beramal soleh. Nah, artinya, siapa ini? Oke, siapapun kita dalam pelajaran apapun kita, ketika bicara tentang bagaimana pendidikan itu harus dilaksanakan, seharusnya berorientasi pada 4 hal tadi, Pak. 1, bertauhid, 2, berakhlak, yang ketiga itu beribadah, dan yang keempat beramal soleh. Karena tujuan utamanya dunia dan ukhrawi itu adalah dalam rangka mencapai ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata kunci dari keseluruhannya dari mulai tadi pembahasan tentang ta'limu ta'limu kitab, kemudian tazkiyat, kemudian tilawatul ayat, dengan yang terakhir tadi masalah ta'limul hikmah, itu ujung-ujungnya adalah karena tujuan kita di dunia dan di akhirat itu adalah dalam rangka mencapai ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau itu sudah ultimate, Pak, sudah final, ya. Oke, saya pikir untuk pembahasan hari ini kita akhiri, dan Bapak Ibu, saya mohon Bapak Ibu sebelum masuk ke materi yang lain, itu mohon untuk minggu depan ini temanya adalah tentang temanya tentang 5 istilah pendidikan Islam, ya. Tolong sebelumnya dibaca dulu, dikaji lagi, yaitu tentang at-tarbiyah, at-ta'lim, at-tadris, at-tadhib dengan at-ta'dib, ya. Itu akan kita laksanakan di minggu depan, dan minggu depannya itu tentang nah ini mungkin saya akan robah kalau belum masuk bulan puasa, kita akan robah dulu syahrul Ramadannya dibelakangin. Jadi nanti materinya adalah nilai-nilai kependidikan Islam dalam kisah Musa dan Khidir. Nanti ini dibalikin ke atas, ya, untuk dipindahin dalam rangka pembahasannya, pengkajiannya itu nanti akan kita sampaikan di kampus. Oke, Pak Adi, itu saja, dan kawan-kawan yang lain terima kasih. Mohon maaf. Ya, Pak. Yang mau disampaikan atau ditanyakan, Anda bisa tulis saja di grup, ya. Nanti kita akan coba bahas semampu yang saya bisa. Terima Bapak kasih. nanti absennya sama pembagian kelompoknya saya share ke Bapak ya. Boleh. Di grup aja, Pak, ya. Oh, siap. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Wabarakatuh. Oh iya. Udah beres. Recordingnya, stop recording.